Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan belajar tentang sifat kurva fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu adalah ax tambah bx tambah c. Nah, kalau dia persamaan kuadrat kan sama dengan 0. Tapi kalau fungsi kuadrat, fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c, di mana a tidak boleh sama dengan 0. Oke, lanjut kita ke sifat kurva berdasarkan nilai A. Jadi kalau misalkan dia kan ada A-nya itu lebih dari 0, misalkan A-nya itu 5, 1, 3, nah berarti yang lebih dari 0, maka kurvanya itu dia terbuka ke atas, wajib terbuka ke atas. Nah, kalau dia A-nya kurang dari 0, maka kurvanya terbuka ke bawah, seperti ini. Nah, kalau dia berdasarkan nilai B-nya, jadi kalau nilai B-nya ini pakai rumus gini aja sih, BK sari. Kalau dia beda, dia lebih ke kanan. Kalau dia sama, dia ke kiri. Nah, apa yang beda? Kalau misalkan dia A-nya kurang dari 0 dan B-nya lebih dari 0, kan beda nih. Atau A-nya lebih dari 0 tapi B-nya kurang dari 0. Nah, maka dia ke kanan. Apa yang ke kanan? Maksudnya adalah kan ini kan sumbu Y, ya kan? Berarti titik puncaknya dia lebih ke kanan dari si sumbu Y. Ini sumbu Y. Berarti dia lebih menonjol ke kanan dari sumbu Y. Kalau dia beda kanan. Nah, kalau dia sama kiri, berarti maksudnya gini, A-nya lebih dari 0, berarti B-nya lebih dari 0, atau B-nya kurang, A-nya kurang dari 0 dan B-nya kurang dari 0. Berarti kalau sama, berarti puncak dari puncak dari kurvanya dia lebih ke kiri dari sumbu Y, ya. Dia lebih condongnya itu kemana gitu. Atau lihat aja dari titik puncaknya itu dia di arah kanan atau di arah kiri gitu ya. Oke, berdasarkan nilai C-nya, kalau berdasarkan nilai C-nya dia juga lebih ke sumbu Y. Jadi kan kalau misalkan kurva kan seperti ini gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan dia kurvanya dia itu memotong di Y positif, maka C-nya lebih dari 0. Kalau dia memotong kurvanya di Y negatif, berarti C-nya kurang dari 0. Nah, kapan saat C sama dengan 0? Saat dia kurvanya memotong di Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, gitu ya. Nah, berdasarkan nilai diskriminan, kalau berdasarkan nilai diskriminan, saat D-nya lebih dari 0, maka kurvanya memotong di 2 titik pada sumbu X. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti kurvanya itu memotong 1 titik pada sumbu X. Kalau D-nya kurang dari 0, berarti dia nggak memotong sumbu X, gitu ya. Dia berada di atas atau di bawah sumbu X. Oke, lanjut kita ke contoh soal. Jadi di sini itu tentukan grafik fungsi berdasarkan sifat kurva fungsi. Dimana fungsinya itu adalah 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 3. Oke, kita lihatnya itu lebih dari kurang darinya aja. Kalau A-nya lebih dari 0, A-nya lebih dari 0 nih kan, karena 2. Terus B-nya lebih dari 0 dan C-nya lebih dari 0. Sekarang kita lihat diskriminannya. Diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. D sama dengan B-nya itu kan 7 ya. 7 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 2, C-nya paling belakang 3. Berarti 49 dikurang 4 kali 2 8, 8 kali 3 24 sama dengan 25. Nah, D-nya ini kan lebih dari 0, berarti dia memotong 2 titik. Oke, kita gambarnya ini gini. Dia ini memotong 2 titik. Oke, A dulu ya. Kita lihat dari A-nya. Kurvanya terbuka ke atas. Kita buat dari selesai dulu, terbuka ke atas. Terus berdasarkan D-nya sama ini. Kalau sama berarti dia condongnya itu ke BK sari, beda kanan sama kiri, berarti lebih ke kiri dari sumbu Y. Udah terbuka ke atas, condong ke kiri. Next, C-nya dia lebih dari 0.
berarti dia memotong Y yang positif, berarti dia memotong Y positif. Dah, positif misalkan sumbu X-nya. D-nya lebih dari 0, berarti dia memotong 2 titik. Berarti kayak gini. Berarti kurvanya kurang lebih seperti ini. Terbuka ke atas, condong ke kiri, memotong Y positif, dan memotong 2 titik pada sumbu X gitu ya. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, A-nya 1, B-nya min 10, C-nya 25. A-nya kita dapat lebih dari 0 ya. B-nya karena minus berarti B-nya kurang dari 0. C-nya yaitu dia 25, berarti lebih dari 0. Oke, sekarang kita lihat diskriminannya. B kuadrat dikurang 4AC. B-nya itu minus 10, berarti minus 10-nya dikuadratkan dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya 25. Min 10 kuadrat, min dikuadratkan berarti positif ya, 100. 4 kali 1 4, 4 kali 25 sama dengan 100. Oh, berarti 0. Kalau D-nya sama dengan 0, berarti kurvanya itu memotong 1 titik atau akarnya kembar. D sama dengan 0. Oke, kita gambarnya dari atas ya. A lebih dari 0, berarti terbukanya itu ke atas. Oke. A-nya lebih, A-nya lebih dari 0, B-nya kurang dari 0. BK sari beda kanan sama kiri. Karena beda, berarti dia di kanan sumbu Y, di kanan. Oke, lanjut C-nya. C-nya lebih dari 0, berarti memotong Y yang positif. Y positif. Lalu D-nya sama dengan 0. Kalau D-nya sama 0, berarti dia memotong di 1 titik pada sumbu X. Berarti dia pas di 1 titik pada sumbu X di sini dan di sini. X, Y. Berarti kurang lebih kurvanya seperti ini. Oke, lanjut di soal nomor 3. Nah, ini dia A-nya sama dengan minus 3. B-nya sama dengan 11, C-nya sama dengan min 10. Oke, kita tentukan nilai A-nya. A-nya karena minus 3 berarti kurang dari 0. B-nya 11 berarti lebih dari 0. C-nya min 10 berarti C-nya kurang dari 0. Oke, apalagi yang kita cari? Diskriminan ya. Diskriminan sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. B-nya itu 11, berarti 11 kuadrat dikurang 4 kali A-nya minus 3 dan C-nya minus 10. 11 kuadrat itu sama dengan 121. Min 4 min 3, min 4 kali min 3 berarti positif 12. Positif 12 dikali minus, berarti minus nih. 12 kali 10 sama dengan 120. Berarti hasilnya yaitu 1. D lebih dari 0, berarti memotong di 2 titik. Oke, kita lihatnya itu pertama dari yang A. A-nya kurang dari 0, berarti terbuka ke bawah. A-nya kurang dari 0, B-nya lebih dari 0, berarti beda. BK sari beda kanan, berarti ke kanan. Ke kanan sumbu Y, berarti di sini. Nah, lalu C-nya memotong C-nya kurang dari 0, berarti memotong Y yang negatif, berarti ini harus negatif. Lalu D-nya lebih dari 0, berarti dia memotong di 2 titik. Di 2 titik pada sumbu X. Ini dia, memotong 2 titik pada sumbu X dan C-nya negatif. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Oke, terakhirnya soal nomor 4. Oke, kita cek A-nya dia minus 1, B-nya minus 6, C-nya 10. Oke, berarti kita sekarang cari A-nya itu dia kurang dari 0 karena A-nya minus 1. B-nya dia min 6 berarti kurang dari 0. C-nya 10 berarti C-nya lebih dari 0. Diskriminannya sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. B-nya itu minus 6. Minus 6 dikuadratkan dikurang 4 kali A-nya minus 1. C-nya 10. Minus 6 kuadrat sama dengan 36. Minus 4 kali minus 1 berarti positif ya, positif 4. Positif 4 kali 10 berarti positif 40. 36 tambah 40 sama dengan 76, berarti D lebih dari 0. Oke, kita lihat dari A-nya. A-nya kurang dari 0 berarti terbuka ke bawah. B-nya kurang dari 0, B-nya sama dengan A-nya.
B kasari, beda kanan sama kiri, berarti dia di kiri, kurvanya lebih ke kiri, berarti ini Y-nya. C-nya lebih dari 0, dia memotong C positif, berarti dia C positif, berarti kalau dia memotong, seperti ini, di C positif. Nah, terus katanya D-nya lebih dari 0, berarti memotong di 2 titik. Dia C-nya harus positif ya, dan nggak boleh 0. Berarti disinilah dia nilai D positif memotong 2 titik. X, Y, ini C-nya positif. Nah, jadi dia harus memenuhi semua syarat dari A, B, C sampai D. Sampai sini dulu pertemuan kita tentang menggambar kurva, tentang fungsi kuadrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.